Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alan Fahmi Harun, NIM 181910201062. Teknik Elektro Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang diberikan dengan tujuan untuk soal UAS dari Profesor Bambang Sujanarko. Di sini yang pertama, pada setiap rangkaian disuruh menjelaskan prinsip kerja rangkaian. Kemudian 2, jelaskan operasional simulasi yang dibuat di multisim online atau lainnya. Yang ketiga, bandingkan besaran-besaran tegangan arus daya yang sesuai dengan teori. Yang pertama di sini ada penyiaran 3 fasa. Kemudian yang kedua ini ada buck boost converter. Terus ketiga ini cyclo converter. Kemudian yang keempat ini 3 phase to 3 load cyclo converter. Ini saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama di sini ada 3 fasa, penyiaran 3 fasa yang bersumber AC menjadi ke DC. Di sini kita mulai. Nah, grafik akan seperti ini. Nah, untuk berwarna biru ini adalah bentuk gelombang dari fasa V3. Fasa ini V3. Kemudian untuk warna abu-abu ini V2. Terus kemudian yang ungu ini adalah V1. Di sini tidak urut, tapi untuk V2 nya ini 0 derajat mulainya. Terus kemudian V3 ini 120 derajat. Kemudian yang V1 ini sudutnya 220 derajat. Jadi setiap fasanya itu berbeda 120 derajat. Kemudian di sini terdapat 6 buah tiristor yang biasanya itu sebelumnya itu menggunakan dioda. Pada kali ini menggunakan tiristor. Terus kemudian untuk outputnya terdapat induktor dan resistor. Induktor di sini bertujuan untuk memperhalus bentuk keluaran gelombang output. Kita akan membahas ini selanjutnya adalah grafiknya. Di sini grafik dari gelombang output itu adalah seperti potongan dari gelombang-gelombang yang pada input. Di sini apabila penyiaran 3 fasa itu yang gelombang negatif ini pasti akan masuk ke sini. Dan apabila penyiarannya bukan full bridge, penyiarannya seperti half bridge, itu maka gelombang ini tidak ada dan bentuk gelombang akan 2 seperti ini. 2 langsung sini kan. Nah, itu menandakan bahwa full bridge ini bentuk gelombangan outputnya itu sangat halus daripada half bridge. Kemudian kita bandingkan dengan teori perhitungan. Di sini adalah tegangan puncaknya itu mendekati 170 volt, yang apabila dijumlahkan
untuk mencari VDC itu dengan rumus 3 akar 3 per pi dikalikan VS, yang dimana VS sendiri itu adalah V peak per akar per 3 akan menghasilkan kira-kira 160. Jadi VDC nya itu akan menjadi 160. Kemudian untuk rangkaian kedua yaitu buck boost converter. Sini untuk rangkaian buck boost converter, topologi buck boost converter itu seperti ini, yang dimana saya menggunakan sumber 30 volt. Kemudian di sini terdapat saklar yang dipicu oleh clock voltage, atau biasanya itu kalau di dunia nyata itu menggunakan PWM atau dan sebagainya. Kemudian di sini ada induktor dan dioda, kemudian kapasitor dan resistor. Di sini apabila saklar ini off, maka rangkaian di sini yang tentunya itu harus on dulu ya, karena awal-awal itu harus on, kemudian terjadi looping pada kondisi di sini dan mengalami arus breakdown, kemudian mengisi mohon maaf, bukan arus breakdown ya, menjadi forward. Jadi arus itu mengalir sini, kemudian mengalir sini dan akan mengisi kapasitor. Kemudian apabila ketika duty cycle menjadi off pada rangkaian ini, maka rangkaian ini tetap akan bekerja. Jadi kapasitor ini akan melepaskan muatannya. Untuk apabila arus yang dari sini mengalami breakdown, itu harus tegangannya tinggi, atau dengan kata lain PWM nya lebih dari 50% baru mengalami breakdown. Apabila kurang dari 50%, maka akan menjadi tidak breakdown tapi menjadi forward, sehingga menjadi mengurangi arus. Karena pada rangkaian buck boost converter ini itu apabila PWM atau mohon maaf, bukan PWM ya, duty cycle-nya itu sini kita lihat ini kan 60%. Nah, sini duty cycle-nya ini apabila kurang dari 50%, maka buck boost converter ini sebagai buck converter atau penurun tegangan DC ke DC. Sedangkan kalau duty cycle ini lebih dari 50%, maka buck boost converter ini menjadi boost converter yang tujuannya akan menaikkan tegangan dari 30 volt ini. Nah, kita lihat apakah seperti itu. Kita cek 30
di sini kita mulai. Nah, akan seperti ini. Kemudian kalau kita ketik 60 seperti ini. Nah, di sini untuk buck boost converter ini polaritasnya berubah jadi min, dikarenakan hal tersebut arus itu mengalir langsung ke induktor, kemudian menyalurkan ke dioda 1, atau dengan kata lain berbeda polaritasnya jadi negatif. Kemudian untuk perhitungan duty cycle sama dengan P in per P out. Jadi V in kali arus masuk, tegangan masuk kali arus masuk per tegangan keluar kali arus keluar, sama dengan duty cycle. Nah, itu nanti akan bisa dicari keluaran maupun duty cycle yang digunakan. Kemudian rangkaian selanjutnya ini adalah cycle converter. Nah, di sini cycle converter menggunakan sinyal generator 3 fasa. Di sini terdapat sumber DC 300 volt dan 2 kapasitor untuk agar memfilter. Kemudian terdapat thyristor thyristor 6 buah dan dioda biasa atau dioda pasif ini 6 buah juga. Nah, di sini setiap thyristor ini terdapat pada setiap sinyal gate-nya ini dipicu dengan sinyal generator, dan keluaran saya taruh di sini. Di hasilnya bentuk gelombangnya akan seperti ini. Nah, bentuk gelombang itu berbentuk seperti gelombang sinus. Hal itu dikarenakan fungsi rangkaian ini adalah pengubah frekuensi yang pertama menjadi DC, kemudian akan menjadi AC dan si bentuk gelombang. Kemudian untuk yang rangkaian keempat ini terdapat cycle converter 3 fasa atau 3 fasa beban. Nah, 3 fasa beban, sini 3 fasa sumber, dan kemudian terdapat 18 SCR atau thyristor. Kemudian kita run. Nah, pada bentuk gelombang ini semakin
naik waktu demi waktu. Hal ini tidak langsung naik dikarenakan pada grafik ini menggunakan skala 500 mikrodetik per div. Jadi itu skala sangat kecil sekali, makanya agar kita tahu prosesnya. Kita stop. Nah, sini kita dapat lihat di sini kita bisa melihat ada terdapat gelombang yang jaraknya itu renggang dan ataupun jaraknya yang sangat rapat. Yang berjarak renggang itu yang berjarak renggang ini adalah sebagai inputnya yang di awal, kemudian yang merapat itu outputnya. Sini semakin besar ya. Di sini dapat kita lihat kalau ini adalah nantinya akan menjadi outputnya, kemudian yang sinyal seperti ini adalah input yang akan terus membuat bentuk gelombang ini akan semakin tinggi dan semakin tinggi, semakin halus. Sekian dari penjelasan saya mengenai UAS elektronika ini, elektronika daya. Apabila ada kesalahan atau tidak kecocokan teori, mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin bisa dapat masukan atau bisa dibenahi, karena ini kan tugasnya masuk ke YouTube. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.